Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Hamdan Sukron, Siti Azizah, dan Elma Masahula akan mempresentasikan tentang Renaissance dan Humanisme. Pengertian Renaissance dan Humanisme. Kata Renaissance yang terjemahan literal dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Inggrisnya adalah repeat, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kelahiran kembali. Pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh sejarawan Prancis Jules Michelet pada tahun 1855 dalam karyanya Histoire de France. Kata Renaissance juga telah diperluas untuk gerakan sejarah dan budaya lainnya seperti Carolingian Renaissance dan Renaissance dari abad ke-12. Humanisme menurut Ali Syariati berkaitan dengan eksistensi manusia. Bagian dari segala sesuatu adalah kesempurnaan manusia. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Ada 4 aliran yang mengklaim sebagai bagian dari humanisme, yaitu liberalisme barat, marxisme, eksistensialisme, dan agama. Tokoh-tokoh Renaissance dan Humanisme. Yang pertama, Dante Alighieri. Dante lahir pada tanggal 21 Mei 1265 di Firenze. Ia berasal dari keluarga kaya raya. Dia pernah menjadi prajurit Firenze yang menginginkan negaranya dapat merdeka dari pengaruh 3 kerajaan yang lebih besar, yaitu Kepausan, Spanyol, dan Perancis. Dante mulai menjadi pengkritik dan penentang otoritas moral kepausan yang dinilainya tidak adil dan tidak bermoral. Puncaknya ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul De Monarchia yang menggambarkan kedudukan dan keabsahan Sri Paus sebagai pemimpin spiritual tertinggi Gereja Katolik. Mengapa sekaligus menjadi raja dunia, kerajaan kepausan yang otoriter. 2. Lorenzo lahir di Roma pada tahun 1405 dari keluarga ahli hukum. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan padahal tertinggi. Hasil karyanya antara lain adalah De Voluptate yang terbit pada tahun 1440 yang berisi kekagumannya pada etika stoicisme yang mengajarkan pentingnya manusia itu mati raga dalam rangka mendapatkan keselamatan jiwa. Dan buku yang berjudul De Libero Arbitrio yang mengatakan individualitas manusia berakar pada kebesaran dan keunikan manusia, khususnya kebebasan sehingga kehendak awal Sang Pencipta tidak membatasi perbuatan bebas manusia dan tidak meniadakan peran kreatif manusia dalam sejarahnya. Dan buku berjudul De Falso Credita et Ementita Constantini Donation Declamation yang mengisahkan tentang donasi hadiah kepada Sri Paus oleh Kaisar Konstantinus sebenarnya adalah palsu, sebab dari sudut bahasa donasi itu jelas bukan gaya bahasa abad ke-4 melainkan abad ke-8. 3. Niccolo Machiavelli adalah filosof politik Italia. Niccolo Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Ayahnya seorang ahli hukum. Pada usia 29 tahun, Machiavelli memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan sipil Florence. Selama 14 tahun, sesudah itu dia mengabdi kepada Republik Florentina dan terlibat dalam berbagai misi diplomatik atas namanya, melakukan perjalanan ke Prancis, Jerman, dan di dalam negeri Italia. Hasil karyanya yang paling masyhur adalah The Prince, Sang Pangeran, ditulis tahun 1513, dan The Discourses upon the Fifth, dan Book of Titus Livius, pembicaraan terhadap 10 buku pertama Titus Livius. Yang keempat, Francesco Petrarca adalah seorang yang lahir pada 20 Juli 1304 di Tuscan. Ia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkan ke Universitas Bologna. Namun, ia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis.
Dia seorang humanis yang mengagumi hal-hal yang serba naturalis, polos, dan apa adanya. Salah satu ungkapan terkenalnya pada alam dituangkan dalam karya lukis yang diberi nama Ikaros. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.